Pak Budi. Ya. Fenomena yang nyata sekarang terjadi, Pak Rizik dikabarkan oleh menantunya yaitu Anies sekarang sakit nih ya, sakit. Katanya mau ke Madura, agendanya sampai bulan Juli akhir, bahkan dibilang Selasa atau setidaknya 31 Juli ya, masih di Madura 2024. Ternyata walaupun masyarakat menerima, mengizinkan, ya, walaupun sebenarnya hati berat. Kenapa? Pada prinsipnya ada dugaan Pak Rizik ini kesana bukan untuk siar agama, bukan safari dakwah, tetapi safari dusta. Ada yang berspekulasi kayak gitu, safari bohong, safari memfitnah, mengadu domba, safari pokoknya yang buru-buru gitulah, stigmanya kepada Pak Rizik, kalian sudah tahu kan? Nah, ternyata walaupun rakyat Madura mengizinkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengizinkan, karena dikasih sakit ini. Nah, Pak Budi, kalau menurut panjenengan nih, sakitnya Pak Rizik ini apa ada faktor metafisik atau faktor fisik? Kalau faktor fisik mungkin kecapean, kalau metafisik mungkin bisa jadi dia kualat karena udah memasukkan. Pendapatnya Pak Budi gimana nih? Ya terus terang, kalau dikatakan hari ini Pak Rizik sakit itu apa betul hari ini sakit? Tapi kalau menurut saya enggak hari ini aja dia sakit. Sebelumnya sakit? Sudah sakit. Bagaimana penjelasannya Pak Budi? Ya maksudnya sakit jiwa ya. Sakit jiwa. Betul. Sakit psikisnya saudara. Gimana penjelasannya? Apakah yang sebelumnya sampaikan ada bukti-buktinya? Tunjukkan Pak Budi contohnya ya, karena kalau kita ngomong tanpa ada contoh nanti masyarakat Pak Budi cuma stigma tanpa memberi contoh. Nah, ya saya sempat melihat sedikit videonya ya enggak penuh, katanya di situ ada pertemuan apa kubro apa? Benar, ziarah kubro. Ziarah kubro. Kesultanan Banten di Sultan Hasanuddin. Ya sebenarnya itu bukan, kalau dikatakan bukan ziarah kubro, ya, tapi itu fitnah kubro. Di situ ya, sehingga harusnya itu orang yang mentalnya sehat itu yang disampaikan adalah baik-baik tentang agama, dan di situ fitnah, begitu Pak Budi ya? Ya begini, jadi ini memprovokasi. Jadi karena kalau tidak salah satunya dia menyampaikan bahwa Banten itu juga terahnya dari Sunan Gunung Jati, ya. Terus Mataram melalui Sultan Agung ke bawah juga terahnya Sunan Gunung Jati. Sebenarnya melalui Sunan Kidul ini juga menantunya Said Sulaiman. Nanti arahnya juga sama ketemunya sebenarnya dari atasnya ini. Begini, Rizik Syihab juga mengatakan bahwa klan Ba'alawi ini tidak diobok-obok nasabnya. Tapi yang diobok-obok adalah keluarga Kesultanan Banten. Jadi mari intinya itu suruh bergerak melawan para pembegal nasab. Jadi mereka itu mau memukul pakai tangan orang. Jadi terus kita, kalau dulu Sunan Wali Songo itu sama sekali tidak diakui bahwa keturunan dari punya dzurriyyat daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini setelah ada persoalan dia mengakui, tapi dulu mengakui sampai hanya kepada Wali Songo bahwa keturunannya semua perempuan, sehingga terputus karena mereka pakai paternal, beda dengan parental, satu Jawa parental, sana paternal. Nah, Sunan Gunung Jati itu putra laki-lakinya ada banyak. Ada ya? Ya ada. Nah terus Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat juga putranya. Terus apa itu terputus. Nah sekarang yang di Madura itu banyak keturunannya Sunan Ampel, dari Sunan Gunung Jati juga banyak. Jadi di Mentaram ini, kalau Mentaram ini memang laki-laki semua dari asli Jawa ya, asli sini ya, dari pihak ibunya yang dari Sunan Wali Songo. Jadi apa yang disampaikan Rizik Syihab bahwa harus bergerak melawan pembegal nasab dalam hal ini, jadi dia memprovokasi dzurriyyatnya Sunan Gunung Jati yang berada di Banten untuk melawan pembegal nasab. Dulu tidak diakui, sekarang ketika mereka terjepit ngomong bahwa kita tidak diobok-obok, kamu yang diobok-obok, ya lawanlah gitu. Seakan-akan dia itu
mendorong dari belakang, padahal itu merupakan satu bentuk provokasi untuk melawan para yang dianggap pembegal nasab yang selama ini kita tahu bahwa nasabnya Ba'alawi itu dipertanyakan betul apa tidak mereka itu dzurriyyat Nabi begitu. Ya, itu saya rasa. Baik. Berikutnya Pak Budi Winoto ya. Prinsip ini kan dulu punya organisasi namanya FPI, sudah dibubarkan. Nah sekarang dia membentuk organisasi baru. Nah menurut Bapak Budi ini sebenarnya antara FPI yang lama yang disebut dengan Front Pembela Islam dengan FPI yang baru yang disebut dengan Front Persaudaraan Islam ini sama apa beda ini? Ya mohon analisisnya. Ya kata saudara, front itu artinya berhadapan-hadapan. Ya berhadapan-hadapan. Ini kalau dalam satu peperangan itu boleh lah pakai front. Terus itu memakai kata persaudaraan. Saudara itu dari kata saudara, sepernapasan. Iya. Jadi saudara itu adalah orang yang sepernapasan, satu nafas. Satu nafas Islam Front Persaudaraan Islam. Ya bagus-bagus saja namanya ya dari segi nama ya. Cuma sebelum ada persaudaraan Islam ini latar belakangnya ini kan karena dibekukannya FPI Front Pembela Islam. Karena begini ya, kok Front Pembela Islam? Kok ya kementusmen gitu kalau orang Jawa ya. Sombong. Ya sombong sekali. Karena Islam itu tidak usah dibantu ya. Gak perlu dibela. Gak perlu dibela. Apanya yang perlu dibela Islam? Islam itu sudah agama yang sudah benar. Agama yang sudah benar. Terus apanya yang mau dibela? Saya juga bingung. Itu tujuannya apa kira-kira kok sampai dia membuat branding, wah dia pembela Islam gitu kira-kira ini? Lah iya kok Islam dibela, apalagi belanya tidak dengan cara-cara Islami. Ya coba ditanyakan kepada Rijik kalau itu. Saya berharap Pak Rijik menonton video ini dan klarifikasi Pak Rijik. Beda apa enggak tuh FPI lama dengan FPI baru? Ya kalau saya pribadi sih ya 11-12 lah, beda-beda tipis. Kenapa? Karena itu hanya rumah saja, tapi orangnya ya itu saja, ya kan? Pola pikirnya, ya buktinya masih ada tuh, ajakan untuk persekusi, ya kan? Dari Pak Rijik katanya menghalangi Kiai Imad, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian Pak Budi, selain FPI yang menjadi sorotan masyarakat adalah lembaga yang menaungi Kabib-Kabib Ba'alawi ini, yaitu Robito Alawiyah. Nah, selama ini menurut Pak Budi penilaiannya pada Robito Alawiyah ini, dia punya kontribusi nggak sih pada NKRI? Layak nggak dibubarkan itu kalau nggak punya kontribusi, misalkan begitu? Silakan Pak Budi. Ya begini ya, kalau ditarik garis, Robito Alawiyah ini berdirinya tahun 28, dari 1928, yang diawali satu pertentangan dengan saudaranya sendiri. Jadi sesama imigran Yaman di sini itu dulu itu kalau tidak salah Syekh Sukarti itu ataupun ya tokoh yang dari Al-Irsyad itu dulu itu kan awalnya satu dari Yaman sana dibawa ke sini. Setelah dari sini Ba'alawi ini ingin disebut keturunan Nabi, jadi keturunan Nabi. Nah, Al-Irsyad saat itu sebelum bernama Al-Irsyad, terutama di luar daripada kaum Ba'alawi ini tidak menyetujui, karena saat itu juga sempat mendirikan sekolah mendirikan sekolah itu muridnya yang dari Ba'alawi ini, gurunya aja suruh cium tangan. Jadi suruh cium tangan kepada Ba'alawi ini. Nah, terus apalagi yang lain sesama murid ini. Jadi ini mematok posisinya itu saat itu tinggi. Jadi mereka itu keturunan orang suci yang harus dihormati, bahkan gurunya di dalam sekolah itu harus cium tangan dulu. Nah, ini dari sananya juga sudah bermasalah dalam perkembangannya. Akhirnya terutama ya
Ya kalau boleh itu ini Pak Anies Baswedan ini leluhurnya kan juga sama didatangkan dari Yaman yang kebetulan ya sangat menentang sehingga kakeknya mungkin Pak Anies Baswedan itu mendirikan Al Irsyad itu ya juga yang penerusnya dari Ki Soekarti itu. Jadi saya Soekarti itu. Jadi ini dari awal saja berangkat bersama terus dari sana itu minta dihormati, ditaruh yang lebih posisinya yang lebih tinggi bahwa temannya atau saudaranya yang sama-sama Yaman ini harus berada di bawahku. Jadi ini sudah bermasalah. Terus dalam perjalanannya sekarang itu sampai sekarang juga begitu. Di sini itu mereka yang sekarang ini adalah merupakan keturunan imigran Yaman. Dulu kakek-kakeknya itu diimpor dari Yaman sana ke sini oleh Belanda. Loh kok sekarang Belanda sudah pulang, dia tinggal di sini masih ingin seperti raja. Ya untung aja Pak Karno itu tidak tidak mengusir saat itu, masih berikan kesempatan yaitu atas permintaan Kiai Hasyim Mare melalui kalau nggak salah Kiai Wahab Hasbullah saat itu. Jadi sini. Nah ini terus terang aja ya. Nanti kalau ini ada waktu ini disampaikan bahwa dari tahun ke tahun Pak Alawi itu selalu bermasalah. Jadi dulu itu ya di sini di Indonesia ini ada pengelompokan. Jadi pengelompokan kelas pada masyarakat yang tertinggi adalah kaum Eropa, ya kaum Eropa. Yang kedua adalah warga Arab, Cina itu masuk kelas 2 lah. Warga pribumi itu masuk golongan masyarakat kelas 3. Jadi di bawahnya Pak Alawi, di bawahnya leluhurnya Pak Anies ini dulu. Sehingga kita ini ya masyarakat kelas 3 lah itu. Mereka masyarakat kelas 2. Lah sekarang Belanda sudah pulang ke negaranya, dia tetap ingin menjadi masyarakat kelas 1. Ya. Menurut Pak Budi, kan ini kita viral videonya dari Aliansi Bani Laskar Wali Songo itu kan meminta kepada pemerintah membuat petisi bahwa Robito Alawiyah ini organisasi rasis layak untuk dibubarkan. Mereka minta untuk dibubarkan. Menurut Pak Budi bagaimana itu? Ya mungkin saya tidak seberapa hafal, tapi kita mengetahui ya bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan permasalahan dan keadilan. Macam-macam itu ya di dalam alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Jadi ini adalah organisasi rasis. Ya organisasi rasis dengan menempatkan kata Habib itu ya. Habib itu sendiri ya. Ya pertama ini juga rasis, yang kedua ini kata Habib ini adalah kata yang belum bisa dipastikan secara sejarah, baik ilmuwan sejarah, baik secara ilmu nasab maupun secara ilmu genetika. Betul-betul keturunan atau jurian Nabi apa tidak itu masih diragukan. Tapi kalau saya pasti bukan. Jadi saya pastikan yakin bukan 100% karena cerita dari para pejuang-pejuang dulu bahwa ini kaum Alawi ini adalah bukan orang Arab. Walaupun berwajah Arab, bukan orang Arab. Itu sudah tahu ya. Iya. Nah, kalau orang mengatakan saya ini kenapa ini apa bukan Arab? Bukan. Itu apa? Arab apa? Arab pati genah gitu. Jadi Arabnya Balawi katanya para pejuang itu Arab pati genah gitu. Nah, itu. Iya. Pak Budi, nah kita paham banget. Oh iya, sebentar tadi harus dibubarkan? Ya, gimana itu? Oh kalau dibubarkan ya. Bubarkan aja, itu menjadi beban negara ke depannya itu, mencetak orang-orang yang terus mendoktrinasi membuat generasi muda penerus tongkat estafet kepemimpinan nasional. Ya di zaman kekinian kita itu kok ada istilah sekarang sampai disebut itu budak spiritual. Kalau tidak salah itu yang menyebutkan dulu Buya Safi Ma'arif. Buya Safi Ma'arif. Jadi begini ya. Islam itu, kalau di dalam Islam itu kan tidak ada istilah kasta. Walaupun tidak dipungkiri bahwa keturunan Nabi itu ada pesan untuk dihormati. Jadi, Islam itu agama ilmu, ya agama ilmu, bukan agama duriyat. Dan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Jadi bukan miliknya Pak Alawi. Nah kalau sekarang diklaim dia itu keturunan Nabi dan harus dihormati kemana-mana, membuktikan pakai
paspor apa? Ya, Mohon maaf, paspor nasab ke sana kemari. Bahkan ada orang ditempeleng apa ya, karena orang pribumi, terus mohon maaf apa si Lutfi itu dicium kakinya. Saya itu miris sekali saya melihat itu ya. Bahar juga dicium kakinya. Nah seperti itu. Nah itu dasarnya mereka cucu Nabi dan mendapat legalitas dari Robito Alawiyah. Iya. Jadi tidak usah lah Robito Alawiyah ini apa diagung-agungkan. Kalau misalkan itu harus dibubarkan, saya sangat setuju sekali. Setuju ya Pak ya? Setuju. Setuju. Jadi dibubarkan saja setuju sekali. Apa? Itu kan cuma apa paguyuban warga apa Yahudi Yaman. Ya LSM-nya. Ya lembaga swadaya masyarakat milik apa Yahudi Yaman yang berada di Indonesia ini. Ya mereka sebagai keturunan imigran yang sekarang juraganya sudah pulang, dia tinggal di sini. Itu apa? Ya kontribusinya untuk negara ini itu apa? Iya betul. Keturunan juga nggak jelas. Itu. Nah, ini. Jadi saya sangat setuju sekali kalau itu memang dibubarkan itu. Ya. Dasarnya memang selama ini memang itu apa lembaga rasis itu. Ya betul. Ya. Pak Budi, tadi saya menyimak sebuah penjelasan dari Gus Yahya Khalil Stakuf, ya. Beliau tegas tadi menyampaikan agar dilakukan investigasi, ya melacak, mencari penyesatan atau pembelokan, yaitu sejarah berdirinya NU. Nah, ini bagaimana ini Pak Budi? Menurut Pak Budi tentang posisi PBNU itu, kenapa menurut netizen kan ada bilang telah sih responnya ya gitu, gimana Pak Budi? Ini Kak Betul. Ya, kalau kita istirahat dulu. Nanti saudaraku kita break dulu menunggu panggilan surat azan, surat Aisyah, ya sebentar ya. Namanya pengurus ya itu ya pengurus suatu organisasi ya organisasinya harus diurus gitu. Jadi kalau misalkan kalau orang Jawa punya ingon-ingon itu ya harus diingoni, jangan hanya dilepas gitu aja ya. Jadi ya terus terang kalau pertanyaannya itu ya itu kasihan sebenarnya sama para pendiri NU, utamanya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan yang lainnya itu banyak itu. Karena saya ini terus terang saya ini seorang Gus Durian, terus terang saya 3 kali ketemu Gus Dur langsung. Masih bujang pun saya sudah bermimpi ketemu Gus Dur dan akhirnya juga bisa ketemu akhirnya sama Gus Dur. Jadi pertama kali saya ini membeli buku tentang Gus Dur itu masih dalam posisi bujang ya, jadi literasi tentang buku tentang Gus Dur itu. Begini ya,
amat saya sayangkan. Ya. Apa yang disampaikan Kiai Said Agil Sirot itu, ya, bahwa ini tesis Kiai Imad ini selama belum ada yang membantah, belum ada yang bisa mempunyai alasan yang kuat bisa menjatuhkan, yaitu sudah dianggap masih betul, karena ini satu argumennya ya dianggap suatu tesis atau suatu karya ilmiah. Ya. Dan jangan marah-marah. Jadi ilmu dilawan dengan ilmu, bukan dilawan dengan marah-marah. Harusnya yang menyampaikan seperti ini posisinya harus sebagai ketua PBNU, mestinya. Ya. Harusnya ya. Bukan mantan ya. Harusnya. Sayang saya sama sekali. Ya. Jadi ini Kiai Said Agil Sirot ini jauh melampaui sudah ini sebenarnya ini. Ini harusnya dia bijak sekali gitu loh. Nah kalau masalah NU sekarang bahwa harus diteliti pembelokan sejarah ini, ya begini. Kenapa baru sekarang? Ya pertanyaan kenapa sekarang? Masalahnya begini ya. Berapa orang yang berada bersarang di pengurus besar Nahdlatul Ulama? Artinya saya mengatakan bersarang itu bukan sarangnya, tapi dia bertempat di situ. Ya, saya tidak yakin kok mereka itu kenapa sepertinya selama ini kesannya melindungi ya. Kesannya melindungi para Balawi ya. Seperti Lutfi bin Yahya itu dipecat itu bukan karena dia membelokkan sejarahnya Jatman, ya, tapi dia saat itu ikut menjadi tim suksesnya salah satu calon. Jadi kalau menurut saya ya terlambat. Tapi kalau dibilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya kenapa tidak diteliti juga tentang kesesatan seperti pernyataan Fakih Mukodam itu yang mi'raj sampai 70 kali menghentikan api neraka gitu ya. Terus kalau lewat di satu makam, kalau lewat itu nggak bisa berjalan karena ini lebih keramat makamnya, mendatangkan rantai emas gitu ya. Sekalian lah itu suruh neliti bahwa nanti kalau sebenarnya nggak usah diteliti. Kalau dikatakan ajarannya belok atau sesat ya sudah sesat itu. Ya yang heran kan Majelis Ulama ini kenapa nggak diem saja gitu loh. Majelis Ulama itu loh. Nah jadi ini ya tidak apa-apa, sudah terlambat tidak apa-apa, tapi kenapa kok hanya NU itu yang dia pembelokan NU, tidak ada pembelokan tentang soal ajaran Islam yang dibelokkan pada pada intinya itu kan perlu penjelasan lah ya, perlu penjelasan gitu. Jadi inilah yang mungkin kita ini ya mohon maaf ya. Nah, tapi kalau ada pertanyaan ini harus saya sampaikan sehingga tidak ambivalen gitu lah jadi ketua atau bermuka dua gitu lah. Jadi sekali ketua PBNU ya PBNU, jangan sebagai muhibin gitu loh. Ya repot ini kalau seperti dokter itu katanya dokter ini Baru Roji atau seperti Kiai Miftahul Layar itu. Ya repot itu kalau itu kan mantan muhibin ya. Jadi loyalis PBI dulu. Banyak itu saya ada juga video-video termasuk di surat kabarnya itu mendukung itu saya rasa. Pak, saya masih ingat ketika Bapak di Guspat Meret itu mengatakan bahwa Habib Lutfi itu bukan ulama tapi politikus. Pak, beliau ada yang percaya itu wali gitu kan. Bapak kata kebualan. Wali kubur. Jadi itu wali kubur, kalau itu wali kubur. Jadi ini konyol memang tokoh-tokoh Balawi ini wali kubur ya. Ya ini makam Sumodiningrat itu kan ya leluhur saya. Terus adiknya Nyai Sabinah itu ibunya Panembahan Senopati itu yang menjadi patih Patih Mondoroko ini atau Ki Jurmertani itu juga dibelokkan ya. Ya mohon maaf, Lutfi bin Yahya ini juga membelokkan
Kiai Malik ya. Oh iya betul. Jadi dibin Yahyakan. Itu katanya gurunya. Nah, jadi Lutfi bin Yahya ini cacat akhlak. Cacat akhlak. Cacat akhlak. Oh cacat akhlak. Karena gurunya aja itu ya dibin Yahyakan, dibelokkan. Jadi bukan bapaknya, di bapaknya. Karena itu binnya nanti sampai ke Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini putra dari Hamengkubuwono III, yang dimana ini juga saya itu ada leluhur ke sana, gitu. Jadi ini Lutfi bin Yahya ini bukan ulama ya, Kak Malati itu sama sekali. Jadi ini kata kepala ya. Wali kubur ini. Kalau Rijik itu ya wali kabur. Jadi kalau Pak Rijik lalu disebut kualat kepada Wali Songo, bagaimana menurut pendapat Pak Budi? Karena telah memalsukan nasab Wali Songo itu. Ya ini begini, ya jelas itu kalau Rijik. Rijik itu kan ya kembali lagi itu ajaran sesat itu. Ajaran sesat? Ajaran sesat seperti mi'rad 70 kali. Itu mi'rad atau ngojek di daerah banjir. Terus lari masalah paha dan paha geprek saat itu sampai katanya pergi umroh sampai 3 tahun. Jadi ini umroh ini suatu rekor ya. Umroh aja Pak Alawi ini sampai 3 tahun. 3 tahun. Jadi ya makanya itu gelarnya itu harusnya diberi Al-Kaburi karena masalah paha dan dada geprek akhirnya jadi kabur umroh 3 tahun. Jadi ini rekor ini. Tapi malah menuduh Kiai Madudin itu dalam ceramah di Banten ngomong Imad Al-Kaburi. Nah ya itu makanya itu. Ini konyolnya orang Balawi ini seperti ini. Menepuk air mercik muka sendiri. Nuduh PKI komunis ya tokohnya ya gembongnya itu ya dari Balawi. Ya begal nasab ya ini Lutfi ini. Yahudi pesek. Yahudi pesek. Dia sendiri Yahudi. Ya. Pak, ini karena sudah 1 jam lebih untuk rehat sebentar, tapi sebelum itu kami ingin Bapak, kalau misalnya Rizik Syihab mendengar acara ini, apa saran Bapak kepada Pak Rizik untuk kebaikan dia, kelompoknya, juga untuk kebaikan NKRI? Monggo Pak. Saran untuk Pak Rizik. Ya, kalau saran saya, ya Rizik memang berat, karena selama ini Pak Alawi kan hidup dalam kebohongan. Tapi tidak ada baiknya kalau sekarang ini seluruh klan Pak Alawi ini mengakui apa yang dilakukan leluhurnya ini, ya terus terang ini dunia akhirat itu, ya mengaku-ngaku cucu Nabi itu, ya mengaku-ngaku cucu Nabi terus membelokkan sejarah itu berat. Ya menurut saya siapapun Pak Alawi ataupun diwakili Rijik ataupun diwakili Lutfi bin Yahya, nggak usah sembunyi seperti Lutfi bin Yahya, yang gentle, nggak usah lari. Seperti contoh-contoh lari seperti kemarin itu katanya mau umroh itu kan punya masalah, bukan itu lari dari masalah, jadi diselesaikan. Kalau memang ini ingin menghentikan persoalan ini, ya akui saja apa yang selama ini dilakukan, ya apa yang dilakukan Sulaiman bin Yahya, Utsman bin Yahya, ataupun tokoh-tokoh yang lain, DNA tidak diakui marga situ. Tapi kalau tokoh-tokoh Diponegoro sama sekali yang orang Jawa malah diakui, Imam Bonjol diakui. Ya, jadi akui sajalah. Jadi sebagai warga bangsa yang berada di Indonesia ini, mari kita biar sama-sama menjunjung NKRI ini biar aman tentram. Kalau kemanapun jenengan ini sekarang itu pindah-pindah mau mengadakan fitnah kubro kemana-mana, ya saya katakan tadi itu ya nanti membuat troublemaker atau membuat kekacauan. Jadi ini sumber kekacauan. Jadi hentikan mulai sekarang, jangan sudah hentikan polemik ini, dan itu mau minta maaf saya rasa semua itu akan selesai sampai di sana. Sudah nggak akan tenang hidup Anda dan anak turun Anda itu nggak akan tenang kalau sekarang itu jenengan terus menerus hidup seperti ini.
Ya saya yakin tidak akan tenang hidupnya siapa Lutfi bin Yahya itu, memalsu makam di mana-mana, jadi hidup dari kotak sumbangan amal itu. Ya itu saya rasa itu. Untuk Pak Lutfi, karena tadi juga kita singgung, saran untuk Pak Lutfi apa Pak? Lutfi bin Yahya, monggo sarannya. Pak sama dengan Pak Rijik, tapi kan kasusnya yang dilakukan beda. Pak Lutfi ini orang yang berhasil dan sukses, berhasil mendekati penguasa sampai kemudian beliau menjadi pejabat. Tetapi dalam perjalanannya ada kasus mengemuka kayak pemalsuan makam. Nah, bagaimana Pak? Begini ya, sebenarnya ini gerakannya Pak Alawi ini tidak mungkin ya. Ini kalau sifatnya hanya sporadis, ya hanya letupan-letupan di sana sini itu tidak. Itu pasti ada satu panduan. Saya yakin itu pasti ada satu panduan karena walaupun kelihatannya berbeda, tapi muaranya itu sama. Muaranya sama. Saya itu arahnya pengkultusan kepada Pak Alawi. Itu tinggalannya Belanda kan begitu. Jadi itu arahnya sana. Ini saya yakin itu pasti ada panduannya. Jadi walaupun Rijik itu keras, Lutfi itu kalem, polanya itu sama, yaitu pembelokan sejarah. Arahnya nanti setelah sejarah ngaku bahwa itu loh aku Tarim keturunan Yaman. Dulu yang berjuang ini saya. Contoh ini makam kakek saya. Jadi semua ada raja-raja ini yang tokoh-tokoh ini yang dibelokkan oleh kaum Alawi, terutama gembongnya itu adalah Lutfi bin Yahya. Terus kalau bicara saran ya Lutfi bin Yahya ini kan salah satunya sudah melangkah dijadikan satu tesis ya di UIN siapa itu untuk mengambil S2-nya itu tesisnya. Ini dijadikan, saya juga nggak ngerti ya. Ini narasumbernya itu katanya dari Lutfi bin Yahya. Kalau yang betul memang betul, saya sepintas betul. Ini Lutfi ini juga bisa dikatakan sebagai penjahat pendidikan ini, jadi melakukan kejahatan pendidikan. Ya mungkin gimana, ini seorang sarjana sejarah yang mungkin tahu itu ya. Ya ini merupakan penjahat pendidikan Lutfi. Ya ini mohon Lutfi bin Yahya ya, umur seseorang itu tidaklah memang tidak tentu kapanpun bisa dicabut nyawanya oleh yang maha kuasa. Tapi dalam posisi umur-umur yang sudah seperti panjenengan, lebih baik sekarang gitu tobat nasuha itu. Kasihan anak cucu jenengan tinggali dengan perbuatan yang itu memalukan itu. Kecuali memang jenengan itu memang penerus daripada seperti Israel itu di sana itu ya tidak tahu saya. Memang hidup mati memang mau melaksanakan doktrin apa yang sudah dilakukan oleh negara Israel itu ya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya pertanyaan seperti itu, seperti gimana menanyakan seperti itu, hentikan sudah, karena ini sudah sampai masuk ke satu lembaga pendidikan, orang ambil tesis itu kasihan saya. Ya ambil S2-nya katanya sepintas saya baca itu, walaupun saya tidak hafal, itu sudah merupakan Lutfi ini sudah melakukan kejahatan pendidikan di Indonesia ini tentang pembelokan sejarah. Ya mungkin satu lagi ya saya nggak tahu ya, saya tidak menuduh karena begini ya, pembelokan sejarah ini mestinya ditanggapi oleh Departemen, kalau dulu PDANK, Pendidikan dan Kebudayaan. Yang menjadi ironis ya, menjadi sangat aneh. Justru Menteri Pendidikannya itu marganya Al-Qodri. Nadiem Makarim. Dan konon ceritanya bidang yang membidangi tentang kesejarahan ini dihapuskan. Jadi ini seperti gayung bersambut, yang di atas ini sudah dibelekwan. Ya kalau dulu ada pelajaran khusus sejarah dan PSBB macam-macam ada, katanya di bidangnya dirjennya yang dihilangkan. Nah, sekarang di bawahnya membelokkan sejarah, ya jelas nggak ada yang mengawasi. Bahkan katanya di Jakarta ada sekolah MI itu Pak Alawi di kurikulumnya itu sudah dimasukkan. Justru Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama itu, tokoh besar, tidak dimasukkan, bahkan di kamusnya katanya tidak ada. Wah ini kan celaka ini. Jadi ini mohon juga saya kritik dulu pertanyaannya jenengan ini.
Ya sekarang ini memang ya mohon maaf, gimana ini kan seorang sarjana sejarah, bahwa kita memang tiap tahun itu mengeluarkan sarjana sejarah, ribuan sarjana sejarah, tapi tidak tiap tahun kita itu melahirkan ahli sejarah. Untuk itu mari kita jas merah, selalu ingat perjuangan para pendiri-pendiri bangsa ini, para pendiri-pendiri tokoh-tokoh pendalu-pendalu kita untuk dipelajari, biar kita sekarang kita mulai menghentikan gerak langkah Pahlawi di Indonesia ini, biar kita tidak disalahkan oleh anak cucu kita bahwa bapak-bapak ini yang generasi sekarang ini tahun 2024 ini 2020 ini gak berbuat apa-apa, negara diacak-acak karo Yahudi Yaman, dibiarkan saja. Saya rasa itu ya. Ya, terima kasih Bapak Budi Winoto ya, sebagai keturunan Mataram atas hadirnya ke channel kita, sudah memberikan edukasi. Saudara, channel ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk membenci, tetapi untuk saling mencintai, setara. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kepada Pak Rizik, mohon maaf kalau kalimat kami agak keras, karena itu untuk pil pahit supaya panjenengan bisa introspeksi. Juga kepada Pak Lutfi bin Yahya juga mohon maaf kalau kita terlalu keras, karena itu untuk kebaikan semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.